Kenapa baru di era Pak Prabowo, kenapa tidak Pak Jokowi misalnya? Pak Jokowi kemana saja ya pada saat lalu, misalkan anggaran APBN defisit, hutang menumpuk dan lain sebagainya. Justru tidak ada penghematan-penghematan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, padahal 10 tahun loh, seharusnya sangat bisa sekali. Jadi percuma pada saat lalu Presiden Joko Widodo mendampingi Pak Prabowo pimpin rapat terbatas bahas RAPBN 2025 dan kenyataannya saat ini jungkir balik dan bahkan banyak potongan-potongan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto karena Pak Prabowo sangat teliti ya, meneliti pengeluaran APBN hingga satuan ke-9 dan akhirnya menemukan banyak program-program konyol dan bahkan akhirnya terjawab sudah ya, pantesan Pak Prabowo Subianto sampai menghemat anggaran 306 triliun. Ternyata Pak Prabowo Subianto itu sangat detail sekali ya dalam meneliti setidaknya anggaran-anggaran apa saja yang akan dikeluarkan melalui APBN dan bahkan rinciannya konon Pak Prabowo itu sampai dengan satuan yang ke-9. Bayangkan, ya biasanya itu hanya satuan 2, 3, bahkan mentoknya itu paling yang keempat, satuan yang keempat. Tetapi Pak Prabowo itu hingga satuan yang ke-9. Dan akhirnya Pak Prabowo menemukan hal-hal yang konyol lah, setidaknya pengeluaran dari APBN, pajak rakyat, uang rakyat dipergunakan untuk pengeluaran hal-hal yang konyol. Ya memang sih kalau kita lihat Pak Prabowo juga tidak menyebut ya secara spesifik pengeluaran konyol apa saja. Tetapi yang pastinya menurut saya Pak Prabowo cukup keren lah sampai meneliti satuan yang ke-9 dan akhirnya bisa menghemat anggaran 306 triliun dan anggaran APBD untuk apa? Ya, untuk program akan bergizi gratis. Ya, daripada hutang mendingan ya menghemat anggaran. Menurut saya lebih realistis ya. Apalagi hutang saat ini juga sangat menggunung. Nah, hal ini diungkapkan oleh adik Pak Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Hadikusumo. Adik Presiden Prabowo Subianto bercerita ternyata ada program konyol ditemukan Prabowo saat mengecek APBN 2025. Perhatian Pak Prabowo Subianto terhadap APBN itu sangat keren sekali. Kalau kita lihat dari Bu Sri Mulyani, bahkan satu-satunya presiden yang bahkan datang ketika penutupan APBN 2024. Bayangkan, bukan acara seremoni dan lain sebagainya, tetapi itu kunjungan kerja. Dan bahkan juga tidak ada wartawan yang tahu. Inilah yang menurut saya pemimpin sejati ya. Tidak usah banyak wartawan, tidak usah banyak kamera-kamera, tetapi Pak Prabowo menunjukkan kinerjanya. Terbukti pada saat lalu penutupan APBN 2024, Pak Prabowo bahkan menyambangi Kemenkyu. Wah, dan ada kabar yang cukup mengejutkan di situ. APBN 2024 defisit 500 triliun lebih. Dan untuk menutupi kebocoran-kebocoran ini, akhirnya Pak Prabowo juga meneliti setidaknya pengeluaran-pengeluaran dana APBN dan akhirnya berhasil menghemat 306 triliun. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Hasyim cerita Prabowo bongkar APBN ternyata ada program konyol. Wah, kenapa baru di era Pak Prabowo, kenapa tidak Pak Jokowi misalnya? Pak Jokowi kemana saja ya pada saat lalu, misalkan anggaran APBN defisit, hutang menumpuk dan lain sebagainya. Justru tidak ada penghematan-penghematan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, padahal 10 tahun loh, seharusnya sangat bisa sekali. Misal kalau Pak Jokowi berhasil menghemat setidaknya anggaran-anggaran setiap tahunnya 306 triliun, pastinya Indonesia akan surplus lah, surplus APBN. Bayangkan, surplus APBN ini sangat diharapkan lah oleh Menteri Keuangan kemungkinan ya, dan kemungkinan Bu Sri Mulyani pasti akan sangat pusing sekali ya pada saat lalu selalu defisit dan bahkan selalu menambah hutang dan lain sebagainya. Presiden Prabowo Subianto
Subianto ternyata menemukan hal yang mengejutkan saat mengecek anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka memangkas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Anggaran yang dipangkas pun diputuskan sebesar 306 triliun. Nah, menurut adik Prabowo, Hasyim, pengecekan dilakukan sampai ke lapisan 9 dalam isi APBN. Prabowo bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN. Ternyata ada 9 tingkat di APBN. Biasanya presiden atau menteri periksa ke tingkat 3 atau 4 saja. Dia sampai ke 9 dibongkar semuanya, beber Hasyim dalam CNBC Indonesia Forum 2025 pada 31 Januari. Hasilnya ternyata banyak anggaran yang bisa dihemat, contohnya biaya kunjungan kerja mulai dari ke daerah hingga ke luar negeri. Lalu ada juga anggaran untuk program-program yang menurut Hasyim konyol dan ikut dipotong, namun utusan khusus presiden bidang iklim dan energi itu enggan merinci program konyol tersebut. Ya, pastinya Pak Prabowo menjagalah setidaknya program konyol tersebut. Kalau misalkan disebutkan, wah pasti akan sangat menghebohkan sekali ya. Nah, ternyata wah di sini banyak program konyol ya, setidaknya ada program konyol. Iya, program konyol itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saja cerita ke Pak CT Khairul Tanjung, ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata, tutur Hasyim. Ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat anggaran-anggaran yang dipotong itu sangat banyak sekali ya. Ada 16 pos anggaran belanja yang dipangkas, mulai dari alat tulis kantor, bahkan dipotongnya itu 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan. Iya, seharusnya percetakan dan souvenir ini tidak usah masuk APBN ya ini ya. Ini sangat lucu sekali juga. Sewa gedung, kendaraan dan peralatan. Wah, padahal gedung itu di kementerian-kementerian itu juga sudah sangat banyak sekali ya. Belanja lainnya itu apa saja ya. Untung saja Pak Prabowo teliti ya, sampai meneliti setidaknya pengeluaran APBN sampai satuan ke-9 ya. Belanja lainnya bahkan sangat banyak sekali, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian dan analisis, jasa konsultan, rapat seminar dan sejenisnya, honor output, kegiatan dan jasa profesi, infrastruktur 34%, diklat dan bimbingan teknis, peralatan dan mesin, lisensi aplikasi, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan 10,2%. Nah, untung saja pemeliharaan dan perawatan hanya 10,2%. Jadi yang sangat tidak penting di era digital ini ya, belanja alat tulis kantor ya. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu mencapai 44,4 triliun dan dipotong 90%, artinya hanya tersisa 4,4 triliun saja ya. Artinya menghemat sangat banyak sekali. Menghemat setidaknya 40 triliun ya belanja alat tulis kantor di kementerian dan lembaga. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nggak punya jabatan menteri tapi kekuasaan di atas menteri. Wah, kemungkinan kurang membaca ya. Itu Pak Hasyim utusan khusus dari Pak Prabowo Subianto, dan Pak Hasyim itu juga adik dari Pak Prabowo ya. Jadi menurut saya masih relevan lah ketika Hasyim sangat sibuk sekali lah di pemerintahan Pak Prabowo. Harus standar anggaran berbasis kinerja, karena setiap kementerian lembaga akhirnya berlomba-lomba untuk menyerap anggaran agar kinerja terlibat baik dan laporan keuangan, walaupun nyatanya program tersebut adalah suatu kesalahan. Program titipan Mulyono. Harusnya tunjangan dan fasilitas dirjen, menteri dan wamen serta anggota DPR, DPRD dihapus or potong 80%. Kalau istri presiden disebut ibu negara, ini disebut adik negara. Gak usah kebanyakan drama dan cari perhatian. Dulu bukannya ada kerjasama dengan pemenang pemilu dalam melakukan anggaran APBN, Pak Presiden Jokowi didampingi Prabowo pimpin rapat bahas RAPBN 2025. Ya, ternyata dipotong ya. Jadi percuma pada saat lalu Presiden Joko Widodo mendampingi Pak Prabowo pimpin rapat terbatas bahas RAPBN 2025, dan kenyataannya saat ini jungkir balik dan bahkan banyak potongan-potongan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, karena Pak Prabowo sangat teliti ya, meneliti pengeluaran APBN hingga satuan ke-9 dan akhirnya menemukan banyak program-program konyol, dan bahkan ketika dipangkas tidaknya oleh Pak Prabowo Subianto, justru negara berhemat 306 triliun. Jadi di sini percuma ya, pada saat lalu Presiden Jokowi mendampingi Prabowo pimpin rapat bahas RAPBN 2025. Menurut saya Pak Prabowo tidak suka disetir ya kalau kita lihat dari sini. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.